Jadi kerusuhan Agustus 2025 ini itu menjadi alasan bagi Prabowo sudah waktunya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya. Maka ini tidak berhenti di periode ini. Artinya masih akan ada ini lagi reshuffle kedua. Akan ada reshuffle ketiga di 1 tahun itu. Iya. Dan itu akan lebih besar-besaran lagi, menurut analisis saya. Oke. Pertama misalnya, ini alih-alih menata ulang kabinet, tapi sesungguhnya Prabowo sedang melakukan konsolidasi politik di kabinetnya. Di internalnya ya? Di internalnya. Jadi dia melihat bahwa keputusan strategis mesti diambil, terutama di level yang paling tinggi sebagai koordinator bidang politik dan keamanan, yaitu Budi Gunawan. Nah, menurut saya sejak awal Budi Gunawan itu posisinya rentan. Rentan karena 8 tahun dia menjadi bagian dari Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Artinya, kaki tangan dia masih cukup kuat di Badan Intelijen Negara, termasuk di daerah. Artinya sel-sel dia masih kuat, Masih hidup. masih hidup. Dan dulu Pak, apakah sel-sel itu bisa diidentifikasi bahwa jangan-jangan ini dikhawatirkan Prabowo kemarin ketika ada demo sehingga harus dilakukan reshuffle terhadap Budi Gunawan? Iya, antara lain seperti itu. Kita bukan menuduh gitu. Tapi kalau membuat analisis, kan kira-kira seperti itu. Intelijen kita juga sekarang lemah, daya penciumannya lemah. Karena apa? Karena selama 8 tahun dipimpin oleh Budi Gunawan, intelijen negara lebih banyak digunakan untuk mendukung kekuasaan. Artinya dipakai untuk kepentingan politik praktis, bukan politik negara. Oke, politik pragmatis. Iya, praktis untuk menopang kekuasaan Presiden Jokowi. Jadi intelnya bukan untuk kepentingan negara, analisis saya. Ya. Maka tumpul. Dampaknya ini tadi. Kok tidak bisa mengantisipasi ya bahwa setelah tanggal 25 Agustus, maka demonya akan semakin besar dan tidak terkendali. Apalagi yang saya baca, sejak sebelum kita merayakan 17 Agustus 2025, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sudah muncul anime-anime bendera-bendera One Piece. One Piece. Nah, bendera tengkorak itu adalah simbol protes bahwa negara tidak hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Itu bentuk protes. Ada kesenjangan. Ya, yang tidak bisa dianggap sebagai simbol saja atau vandalisme, tapi di situ ada simbol perlawanan